Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi lan tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kau berikan kepadamu, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Banyak, mulai nikmat yang terbesar yaitu nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat di waktu dan di tempat yang mulia seperti saat ini. Banyak saudara kita di luar sana yang badannya sehat, usianya masih muda, tapi Allah Subhanahu wa taala perlu memberikan kepadanya taufik sehingga walaupun badannya sehat, umurnya masih muda, bisa berangkat sholat Jumat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia taufik sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan. Alhamdulillah, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan ketaatan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita muslim yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberi kepada mereka hidayah sehingga kita sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada suatu saat di zaman Rasulullah SAW disembelih kambing. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, di mana ketika disembelih kambing, kemudian dagingnya dibagi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, dari kambing yang tadi disembelih sudah dibagi, apa yang tersisa? Ya Rasulullah, jawab Sayyidah Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha. Ya Rasulullah, tidak tersisa kecuali pundaknya saja. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ya Aisyah, baqiya kulluha ghaira katifiha. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa semua daging tadi masih ada kecuali pundaknya. Dari sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita sedekahkan di jalan Allah itu hakikatnya harta kita. Sedangkan harta yang kita simpan itu justru yang habis. Itu justru tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Yang kita sedekahkan itu yang akan kita miliki nanti di akhirat. Oleh karena itu Al-Quran menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mati, maka seseorang itu akan menyesali atas harta yang dia simpan. Maka Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Quran memerintahkan kita untuk bersedekah. Sedekahkanlah harta kalian sebelum datang kematian yang akan mendatangi kalian. Maka ketika kematian datang, maka kalian semua pasti mengatakan, Ya Allah, kembalikan kita ke dunia. Maka ketika engkau membalikan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya dan para hadirin semua, sedekah tidak harus banyak. Sedekah tidak harus banyak. Banyak sekali faedah sedekah. Rasulullah SAW menjelaskan di banyak hadisnya bagaimana faedah orang bersedekah. Salah satunya, sedekah itu dapat mencegah daripada bencana. Maka Rasulullah SAW menganjurkan jika seseorang ingin bersedekah, maka bersedekahlah sebagi mungkin. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Bakiru bis sadaqah, fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Jika hendak engkau bersedekah, maka bersedekahlah di pagi hari, karena sesungguhnya bencana itu tidak dapat melangkahi sedekah. Begitu juga sekarang banyak salah paham. Seseorang takut mengeluarkan hartanya, takut bersedekah, takut hartanya berkurang. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan, mana qasal malu min sadaqah bal yazdad. Sesungguhnya harta itu jika disedekahkan, maka harta tersebut tidak akan berkurang, melainkan dia akan bertambah dan makin bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bagaimana orang-orang yang menimbun harta itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya. Qarun
Dalam beberapa riwayat, Qarun itu dulu orang yang soleh. Orang yang soleh. Kemudian dia meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan orang kaya. Ketika dijadikan kaya, dia janji kepada Nabi Musa, kalau aku kaya, aku akan banyak bersedekah. Kemudian Nabi Musa mendoakan Qarun supaya kaya, akhirnya Qarun kaya. Tapi seperti itu, singkat cerita, Qarun memiliki unta yang sangat banyak. Dimintai sedekah tidak mau, dimintai sedekah tidak mau, dimintai sedekah mau, sampai Nabi Musa mau diusir. Nabi Musa mau diusir. Waktu itu Qarun memiliki unta 100.000. Pada zaman itu, pada syariatnya Nabi Musa, setiap 1.000 unta memiliki zakat 1 unta. Jadi Qarun cuma dimintai 100 unta daripada 100.000. Tapi kalau namanya orang kikir, dia walaupun hanya 100 daripada 100.000, dia keberatan. Singkat cerita, Nabi Musa mendoakan dia tenggelam hingga tenggelam seharta-hartanya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang menyimpan hartanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dunia ini tidak memiliki arti. Maka pernah ada dalam satu riwayat dikatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqallahu kafiran surbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar sayap nyamuk, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi orang kafir minum walaupun 1 teguk air. Cuma karena dunia ini memang tidak ada artinya, maka Allah Subhanahu wa taala membagikan dunia kepada orang kafir dan orang muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Islam juga menyiapkan bagaimana jika seseorang tidak bisa bersedekah karena kekurangan harta. Pada suatu saat sahabat Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya itu membawa pahala yang banyak. Mereka orang sholat sebagaimana kita sholat, mereka orang puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak memiliki harta. Maka bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah, wa bikulli takbiratin shadaqah, wa bikulli tahmidatin shadaqah, wa fil amri bil ma'rufi shadaqah, wa nahyi 'alal munkari shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Jika kalian tidak punya uang, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hal-hal yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian baca itu adalah sedekah. Setiap tahlil yang kalian baca adalah sedekah. Setiap tahmid yang kalian baca adalah sedekah. Kalian menyeru kepada kebaikan, sedekah. Kalian melarang kepada kemungkaran, sedekah. Bahkan ketika kalian mendatangi istri-istri kalian, itu juga termasuk sedekah." Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rezeki yang banyak, kemudian dapat bersedekah sebanyak-banyaknya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.